Maka Nabi Sulaiman kemudian punya rencana lain. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Kata Nabi Sulaiman, "Wahai anak buahku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya yang disebut oleh Hutut itu? Hadirkan ke sini sebelum mereka datang." Jadi mulailah Ratu Bilqis dan pasukannya keluar dari negeri Saba untuk menyerahkan diri kepada Sulaiman. Setelah mereka keluar dari singgasana mereka, Nabi Sulaiman mengatakan, "Siapa di antara kalian wahai anak buahku yang bisa mendatangkan singgasananya?" Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit, jin yang paling top, "Saya akan datangkan singgasananya kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempat duduk." Berdiri butuh waktu atau tidak? Butuh waktu beberapa detik. Belum berdiri sudah datang singgasana. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman dia selalu mengecek pekerjaan anak buahnya dan dia duduk berjam-jam menjelang zuhur baru dia berdiri. Artinya Ifrit berkata, "Saya butuh waktu beberapa jam atau beberapa saat untuk sebelum kau berdiri wahai baginda akan hadir singgasana Ratu Bilqis." Dan ini hebat, berarti jin itu punya kekuatan. Berarti jin Ifrit cepat sekali. Shring, kemudian pergi kemudian mikul singgasana. Cepat sekali. Luar biasa. Jin memang ada punya kekuatan. Jin punya kekuatan. Wa qala alladhi 'indahu wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Percayalah wahai baginda, sesungguhnya aku ini kuat dan terpercaya, aku amanah. Meskipun saya setan, saya amanah. Kali ini saya amanah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu wahai Sulaiman. Subhanallah. Ada khilaf siapa orang ini. Ada yang mengatakan salah seorang soleh di negeri Sulaiman. Ada yang mengatakan maksudnya Sulaiman sendiri. Sulaiman berkata, "Wahai Ifrit, kau cuma begitu? Saya sebelum mengedipkan mata, sebelum kau kedipkan mata sudah datang singgasana." Jadi ada khilaf apakah itu Sulaiman atau yang lain. Intinya sangat hebat. Falamma ra'ahu, akhirnya orang ini mendatangkan singgasana sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah ada di hadapan dia, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dia berkata, "Qala hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Rabbku bisa menghadirkan singgasana di hadapanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah memberi saya kenikmatan ini untuk mengujiku. Apakah aku ini bersyukur kepada Allah ataukah aku ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Kemudian Nabi SAW berkata, barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan rasa syukurnya. Tapi dia bersyukur itu untuk apa? Untuk dirinya. Dia beribadah untuk dirinya. Jangan sampai terbetik dalam benak kita Allah butuh untuk kita ibadahi. Tidak. Tapi seorang ibadah kepada Allah adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian kafir enggak ada masalah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, qala nakiru laha arsyaha. Nanzur atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, rubah-rubah sedikit singgasana itu, rubah-rubah. Kita ingin lihat, dia ngerti gak itu singgasananya atau bukan. Dia rubah-rubah singgasana tersebut. Jadi, sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Sulaiman tertarik untuk menikahi Bilqis ini. Ini ratu ini. Ini kalau dinikahi bagus buat dakwah, buat macam-macam. Tapi Nabi Sulaiman ingin tahu ini ratu pintar atau tidak ya. Jangan-jangan blow-on ya. Nikah sama perempuan blow-on juga repot kalau ngobrol enggak nyambung-nyambung. Maka dia ingin tes apakah ratu ini pintar atau tidak. Maka dirubahlah sedikit dari apa? Dari bentuk singgasana tersebut. Apakah dia tahu ini singgasana dia atau bukan? Falamma ja'at qila ahakada arshuki. Tatkala Bilqis sudah hadir, ditanyakan kepada Bilqis, ahakada arshuki, apakah ini adalah singgasanamu? Qalat, subhanallah, bagaimana jawaban Bilqis? Menunjukkan cerdas atau bodoh? Kata dia, qalat ka'annahu hu. Kata dia, sepertinya. Ini menunjukkan Bilqis pintar. Dia tidak mengatakan iya, dia tidak mengatakan bukan. Tapi dia memberi jawaban dengan jawaban diplomasi. Sepertinya. Nah, pintar berarti. Bisa jadi istri kalau begitu. Tapi ini pendapat sebagian ahli dalam Israiliyah. Tidak ada dalil nasab, tidak ada dalilnya. Nabi Sulaiman ingin menikahi siapa? Bilqis. Ini hanya pendapat Israiliyah dan disebutkan dalam buku-buku tafsir. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang dalil yang sahih, tidak ada dalilnya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, "Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin." Kita sudah dapat ilmu sebelum Bilqis dan kami sudah Islam sebelumnya. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Ya. Adapun dia terhalangi apa yang dia sembah selain Allah menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya Bilqis itu termasuk dari orang-orang yang kaum yang kafir.